Faza terdiam sejenak sambil menatap wajah Faris yang begitu serius mengoles lotion anti nyamuk pada tangannya. Tidak lama kemudian Faza sadar dan segera menarik tangannya. Aku bisa memakainya sendiri, kata Faza. Faris menatap Faza. Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Sejak tadi aku mengoleskan lotion ini di tanganmu dan kamu diam saja. Apakah kamu begitu menikmatinya sampai kamu baru sadar? Mendengar perkataan Faris, Faza sedikit kesal. Faza terdiam. Faris kemudian memberikan lotion itu padanya. Pakaikan juga pada kakimu, dan semoga malam ini kamu bisa tidur dengan nyenyak. Faza meraih lotion itu sambil menatap Faris yang sedang berjalan lalu berbaring di atas tempat tidur. Faza kemudian mengoleskan lotion anti nyamuk itu pada kakinya, sambil sesekali melirik Faris yang saat itu sedang berbaring membelakanginya. Setelah mengoles lotion anti nyamuk pada bagian-bagian tertentu tubuhnya, Faza pun berbaring di tepi tempat tidur yang jaraknya cukup jauh dari Faris. Tapi tetap saja sesekali Faza melirik Faris yang saat itu memeluk gulingnya dengan erat. Tidak lama kemudian Faza pun tidur dengan nyenyak. Faris yang saat itu memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dengan perlahan. Faris berbalik menghadap Faza. Faris tersenyum melihat Faza yang saat itu tidur dengan nyenyak. Wajahnya yang begitu cantik membuat Faris mengaguminya dalam hati. Cantik-cantik, galak. Tapi tidak apa-apa, biar galak, yang penting sekarang sudah jadi istriku. Faris kembali berkata, "Sehari 2 hari kamu bersikap dingin padaku, tapi tunggulah beberapa hari lagi. Kamu akan merindukan kehangatan dariku, Faza." Keesokan harinya Faza bangun lebih awal dan saat dia bangun, dia melihat Faris tidur begitu dekat dengannya. Faza tampak kaget. Faza bangkit dengan cepat dan memeriksa tubuhnya. Oh, syukurlah tidak terjadi apa-apa. Batin Faza merasa lega. Faza kemudian keluar dari kamar. Kali ini orang-orang menggoda Faza, bukan lagi Faris. Jadi malam ini Faris lagi yang begadang. Mendengar perkataan orang-orang yang sedang menggodanya, Faza hanya tersenyum lalu tertunduk. Setelah itu Faza masuk ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Faza kembali ke kamar. Saat itu Faris masih tidur sangat lelap. Dengan perlahan Faza mengambil bajunya di dalam lemari pakaian. Sambil sesekali Faza melirik Faris yang saat itu masih tidur. Namun ketika Faza kembali melihat Faris, Faza tak lagi melihat Faris sedang tidur, melainkan sedang menatap dirinya. Hal itu membuat Faza marah. "Apa yang kamu lihat?" Dengan santainya Faris berkata, "Aku sedang melihat istriku." Faza berusaha menutupi tubuhnya yang masih dibalut oleh handuk berwarna pink. "Apakah kamu tidak malu melihat perempuan memakai baju?" Faris tersenyum sambil duduk di tempat tidurnya. "Kenapa aku harus malu? Aku sedang melihat istriku sendiri, bukan istri orang lain." Tetap saja Faza merasa marah. Dia tidak sudi jika Faris melihatnya, apalagi menyentuhnya. Faza mengambil pakaiannya dan berjalan kembali keluar masuk ke kamar mandi. Faza berniat memakai baju di kamar mandi. Namun baru saja beberapa menit Faza di dalam kamar mandi itu, suara Faris terdengar di balik pintu. "Faza, cepat, aku tidak tahan lagi nih." Mendengar suara Faris, Faza semakin kesal. Ingin rasanya dia kembali ke kota, hidup dengan tenang.
Faza melanjutkan memakai bajunya tanpa menghiraukan Faris yang terus mengetuk pintu dengan keras. Sementara Faris seakan menutup telinganya mendengar semua keluarganya yang terus menggodanya. Ya ampun Faris, ditinggal sebentar saja ke kamar mandi, kamu sudah tidak tahan. Sabarlah sebentar lagi, dia akan keluar, kata orang-orang yang sedang menggoda Faris. Faris yang merasa benar-benar tidak tahan terus memanggil Faza sambil mengetuk pintu dengan keras. Keesokan harinya tibalah saatnya Ibu Faza dan adiknya Firda kembali ke kota. Suasana pagi itu penuh haru. Faza menangis terseduh-seduh dalam pelukan Ibu Faris sambil melihat kepergian ibu dan adiknya. Sabar Faza, ini adalah yang terbaik. Sebentar lagi mereka pasti akan kembali untuk menemuimu. Atau tidak, Faris akan menghantarmu ke kota untuk menemui mereka. Sekarang diamlah nak, semua pasti akan baik-baik saja, kata Ibu Faris sambil membelai wajah Faza. Saat berada di kamar, Faza duduk sambil terus menangis, mengingat kepergian ibu dan adiknya kembali ke kota. Faris yang baru saja masuk ke kamar melihat Faza dan dapat merasakan kesedihan Faza. Faris duduk di samping Faza sambil berusaha untuk menenangkannya. Faris mencoba untuk menyentuh tangan Faza, namun dengan cepat Faza menarik tangannya dan menyembunyikannya. Faris pun mengerti dengan sikap Faza itu. Faris tertunduk lalu berkata, "Apakah kamu tahu, Faza? Di sini banyak sekali wanita yang cantik, bahkan lebih cantik daripada dirimu. Tetapi semenjak ibu dan ayahku mengatakan bahwa seorang gadis yang saat ini tinggal di kota akan dinikahkan denganku, aku menutup semua pintu hatiku untuk gadis-gadis itu, meskipun mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan aku. Kamu tahu kenapa? Karena aku merasa aku adalah milik gadis yang berada di kota itu, meskipun aku tidak tahu siapa gadis itu." Meski semuanya begitu sulit, harus menikah dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal, tidur bersama dengan orang yang begitu asing bagi kita, bahkan kita harus melalui waktu sepanjang hari, sepanjang malam bersamanya. Itu sangat tidak mudah, Faza. Tetapi aku mencoba untuk menikmati proses itu. Aku mencoba untuk mengenalmu lebih jauh, meski kamu terus berusaha menghindar dariku. Faza hanya terdiam mendengar perkataan Faris padanya. Faris kembali berkata, "Mungkin kamu sangat marah. Marah pada dirimu sendiri, marah pada diriku, marah pada takdirmu. Karena menikah dengan laki-laki yang hanyalah seorang petani dan harus tinggal di desa kecil seperti ini. Semua itu pasti bukanlah impianmu. Kamu adalah gadis berpendidikan. Kamu memiliki impian yang sangat tinggi. Kamu memiliki cita-cita yang besar dan harus kandas dengan menikah denganku. Oh iya, satu hal lagi. Kamu sangat tidak suka dan tidak nyaman tinggal di rumah ini, kan?" Faris melanjutkan perkataannya, "Karena aku mempunyai banyak keluarga di sini, dan aku sudah katakan itu pada kedua orang tuaku. Jadi untuk membuatmu merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, besok kita akan pindah. Tetapi bukan di kota, melainkan tinggal di sawah. Beberapa bulan yang lalu, ayah dan ibuku membangun sebuah rumah, dan ayahku memberiku pilihan, tinggal di sini atau di sana. Setelah melihatmu, dan setelah aku pikir-pikir, mungkin sebaiknya kita tinggal di sana. Kamu bisa hidup dengan lebih tenang
dan nyaman di sana. Mendengar perkataan Faris, Faza tampak begitu kaget. Faza menatap Faris tajam. Apakah maksudmu kita akan tinggal di sawah tanpa siapapun di sekitar kita? Faris mengangguk pelan. Iya, itu kan yang kamu inginkan. Hidup tenang, tanpa gangguan dari siapapun. Faza menggelengkan kepalanya. Aku memang menginginkan hidup tenang, tetapi bukan hidup sendiri seperti itu. Apa kamu pikir aku berani tinggal di tempat seperti itu, hanya berdua denganmu? Faris berusaha untuk menjelaskan kepada Faza, kita tidak benar-benar sendiri, kita masih memiliki banyak tetangga. Tetapi hanya saja, rumah mereka sedikit jauh dari kita. Berbeda dengan di sini, rumah begitu dekat, sama seperti di kota. Tetapi jika kamu merasa takut, kita bisa tetap tinggal di sini. Tapi ya, begitu dengan semua keluargaku. Meskipun aku anak satu-satunya, tetapi di rumah ini banyak sepupuku. Sepupu sekali, sampai sepupu 10 kali. Tinggal di sini. Bagaimana?